Shalom jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan renungan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita akan belajar kembali dalam pendalaman Alkitab. Secara khusus kita akan belajar tentang teologi Tuhan Yesus Kristus atau Kristologi. Secara khusus dalam pertemuan kita kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Jadi kita akan belajar bagaimana kehidupan Yesus selama beliau datang menjadi manusia di dunia ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menyerap apa yang kau mau, kami terima dan kami dengar. Terima kasih, tolong kami Tuhan, hamba-Mu secara khusus, biarlah urapan Tuhan menyertai dalam menjelaskan tema ini. Kami bersyukur dan berkati seluruh kekasih kami yang bergabung bersama dengan kami untuk belajar tentang firman-Mu ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia ini sesuatu yang penting yang mengawali tema kita kali ini. Bagaimana hakikatnya, keberadaannya. Saudara, Allah sejati yang adalah manusia sejati sebagaimana keberadaan manusia pada umumnya yang lengkap memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pertama, ia mempunyai roh. Lukas 23 ayat 46, Markus 2 ayat 8. Yang kedua, ia mempunyai jiwa, pikiran, dan emosi. Matius 26 ayat 38, Kisah 2 ayat 27. Yang ketiga, ia mempunyai tubuh, daging, darah, dan tulang. Ibrani 2:14, Lukas 22 ayat 19, Yohanes 2 ayat 21. Ayat-ayat ini sengaja tidak saya baca. Bapak Ibu Saudaraku nanti ketika mengikuti di acara ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendalami nanti ketika melakukan renungan pribadi. Ayat-ayat boleh dibuka, dicocokkan. Yang kedua, sifat kemanusiaan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab itu membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Di mana kita melihat bahwa bagaimana sifat kemanusiaan Yesus itu ketika masih kecil. Dalam Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Ia bertumbuh sebagai seorang anak. Dia juga merasa lapar dan haus, jadi yang dialami oleh manusia bisa dialami juga oleh dia karena Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Matius 4 ayat 2 ketika berdoa ya di daerah Jericho. Yohanes 4 ayat 7 juga menjelaskan itu. Ia pernah tidur, ya. Artinya dia adalah manusia seperti kita butuh tidur, dia bisa tidur juga. Matius 8:24. Ia menangis ketika Maria menangis. Ya, Guru, kalau engkau ada, Lazarus tidak akan mungkin mati. Sambil menangis, Yesus pun menangis. Yohanes 11 ayat 35. Ia menderita dan mati di salib. Ya. Kalau dia tidak mati, maka tidak ada penebusan. Dia mati, menggantikan posisi kita. Dalam Yohanes 19 ayat 32-37. Nah, saudara, bagaimanakah hubungan di antara dua kealahan dan kemanusiaan itu menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sebelum kita membicarakan ini, saudara, kita harus insaf, sadar bahwa kita tidak dapat menyelami rahasia ini. Kita manusia yang terbatas. Ya, bagaimana mungkin bisa menyelami lebih dalam tentang Allah yang tak terbatas. Namun kita akan belajar pentingnya menerima doktrin ini dengan kerendahan hati kita,
karena keterbatasan akal pikiran kita sebagai manusia. Sehingga tidak mungkin mengerti apa yang ada di dalam dirinya Allah. Seperti halnya Tritunggal, kita tidak dapat memikirkan hal ini. Hingga menjadi terang benderang dan tidak ada yang gelap lagi bagi kita, saudara. Akan tetapi kita dapat membicarakan sedikit sebab kebenaran ini tersirat ada di dalam Alkitab. Perpaduan ini dapat diartikan, dapat didefinisikan sebagai berikut. Oknum kedua, Kristus pra-inkarnasi itu datang dan mengambil bagi dirinya sendiri wujud manusiawi. Keilahiannya yang kekal tetap dimilikinya. Dan kemanusiaan yang sejati terpadu dalam satu oknum sampai kekal. Saudara, dua wujud Kristus itu terpadu. Mutlak tanpa campur baur atau kehilangan identitas terpisah. Dia tetap selama-lamanya Allah manusia. Allah sepenuhnya dan manusia seutuhnya. Dua wujud berbeda kekal dalam satu pribadi. Ya, walaupun Kristus sering kali beroperasi dalam suasana kemanusiaannya dan dalam peristiwa-peristiwa lain bertindak dalam suasana keilahiannya, akan tetapi segala perkara yang ia lakukan dalam keadaannya dipertalikan pada pribadinya yang satu. Tuhan Yesus Kristus jelas memiliki dua sifat. Akan tetapi ia tidak pernah dianggap mempunyai dua kepribadian. Dua pribadi itu juga tidak dapat dipisahkan, ya dipisah-pisahkan dalam perjalanan kehidupan Yesus. Misalnya saja, kita tidak dapat mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, maka yang disalib itu adalah kemanusiaannya saja. Atau jika Yesus sedang membuat mujizat, maka yang bekerja itu adalah keilahiannya saja. Kita haruslah memandang Yesus sebagai pribadi yang utuh, di mana keilahian dan kemanusiaannya tidak dapat dipisahkan. Dua kodrat itu selalu ada dan menyertainya. Saudaraku, kita melihat dua kodrat Yesus Kristus. Dari perpaduan ini kita bisa melihat setidak-tidaknya tiga fakta. Pertama, Kristus mempunyai dua sifat yang berbeda, kemanusiaan dan keilahiannya. Yang kedua, tidak campur baur atau simpang siuran dari dua sifat tersebut. Ketiga, walaupun Kristus memiliki dua sifat, ia tetap satu pribadi. Nah, saudara, studi yang bersifat historis tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan karya Yesus Kristus akan memberikan pengertian yang lengkap tentang kebenaran iman Kristen. Apa yang dilakukan Yesus selama di dunia ini? Mengapa beliau harus menderita, mati dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dan kemudian naik ke sorga adalah menjadi dasar dari pribadi kehidupan dan pelayanan bagi orang-orang percaya. Saudara, kehidupan Kristus di dunia ini adalah penting dalam studi Kristologi. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu membahas dalam pertemuan ini? Karena kehidupannya di dunia membentuk latar belakang bagi ajaran-ajaran penting yang berkaitan dengan kepribadian dan pekerjaan Kristus. Saudara, kita belajar melihat ada 8 karakter hidup Yesus Kristus. 8 karakter hidup Yesus Kristus. Yang pertama, hidup tanpa dosa. Yang kedua, Yesus Kristus itu sempurna. Yang ketiga, hidup kudus. Yang keempat, kasih. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, kepribadian Yesus Kristus. Yang ketujuh, kehidupan doa. Yang kedelapan, pelayanan Kristus. 8 hal ini coba kita akan lihat ya
Yang pertama, hidup tanpa dosa. Yesus waktu datang ke dunia hidup tanpa dosa. Kesaksian para malaikat. Malaikat menyaksikan bahwa dia tanpa dosa. Lukas 1 ayat 35. Yang kedua, kesaksian para rasul. Di mana rasul-rasul menyaksikan bahwa Yesus hidup tanpa dosa. Paulus misalnya dalam 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak berbuat dosa dibuat berdosa karena kita. Penulis Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 19. Petrus 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes 13 ayat 28. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Kesaksian Kristus sendiri. Yohanes 8:46. Yang kedua, Yesus Kristus itu sempurna. Kenapa sempurna? Pertama, ia dicobai. Ya, dia dicobai. Namun dia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Bisa kita bandingkan juga Yakobus 1 ayat 13. Yesus dapat dicobai. Tetapi tidak membiarkan pencobaan itu membuatnya berbuat dosa. Pengalaman pencobaan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sasaran untuk dijatuhkan kepada dosa. Yang kedua, ia tidak berbuat dosa. Fakta, ini yang pertama, ia tidak berbuat dosa. Fakta tentang ketidakberubahan Tuhan Yesus Kristus dalam Ibrani 13 ayat 8. Dari dulu, sekarang, ke depan akan datang dia tetap sama. Ini adalah faktor menentukan yang pertama tentang hal ketidakberubahannya. Di masa prainkarnasi Yesus adalah suci. Dan karenanya itu Yesus yang sama adalah tidak berubah. Jadi tidak pernah berbuat dosa. Bisa kita lihat Ibrani 1 ayat 12. Yang kedua, kemahakuasaan Kristus juga menjadikan tidak mungkin ia berbuat dosa. Tabiat ilahi yang maha kuasa dan tabiat manusiawi Yesus tidak memungkinkan ia berbuat dosa. Yohanes 5:19, Wahyu 1 ayat 8. Yang ketiga, kemahatauan Kristus memberikan sokongan besar. Bagi ketidakberdosaannya, dia dosa seringkali datang karena ketidaktahuan orang yang dicobai. Yohanes 2 ayat 24-25, Yohanes 16 ayat 20. Karakter yang ketiga hidup kudus. Tuhan Yesus menjalankan kehidupan dalam kekudusan. Tidak pernah didapati kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Dia tidak berdosa tetapi dijadikan dosa oleh karena kita. Ibrani 7:26, 1 Petrus 1 ayat 16. Karakter yang keempat kasih. Ini yang menarik. Kasih kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 31. Kasih kepada umatnya, Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 15 ayat 9. Efesus 5:25, Roma 8:35. Yaitu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Itu dinyatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 15 ayat 13. Roma 5 ayat ke-8. Dan kasihnya kepada semua orang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Semua orang. Bahkan kepada musuh. Dalam Matius 5:34-48. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan posisinya yang tertinggi sebagai anak Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan hidup kekal, kemuliaan Bapa surgawi. Ia merendahkan diri di tempat yang paling rendah sebagai hamba dan menderita. Bahkan mati di salib. Diungkapkan Filipi 2 ayat 5-8. Ini menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Yang kelima, Yesus karakternya lemah lembut. Matius 11 ayat 28-30, beliau mengundang, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu. Kenapa? Dia lembut. Kelemah lembutannya sudah nyata. Dalam menghadapi orang-orang kecil dan lemah, bahkan dalam menghadapi orang-orang yang menyiksanya, dia tetap berlaku lemah lembut. Pengertian lemah lembut tidak berarti lemah, kelemek bahasa Jawa mungkin, tetapi tetap tegas dalam membela kebenaran dengan cara yang lembut dan tidak kasar. 2 Timotius pasal 2 ayat 24-25, Galatia 6 ayat 1. Karakter yang keenam, kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memiliki kesempurnaan, keseimbangan pribadi. Ada rasa humor, Matius 19:23-24, Markus 3:17. Namun ada susah, Yesaya 53 ayat 3-4.
Lukas 19:41, Yohanes 11:35, Ibrani 5 ayat 7. Ia pergi bekerja dan beristirahat. Markus 6 ayat 31. Yohanes 6 ayat 3 ayat 15. Pasal 3 ayat 34, pasal 2 ayat 16. Yang ketujuh, kehidupan doanya. Ini karakter yang menarik. Ia memberikan prioritas utama bagi doanya. Lukas 18 ayat 1 kita diminta untuk tidak jemu-jemu dan terus-menerus berdoa. Ia sering berdoa secara pribadi dengan waktu yang cukup lama. Lukas 6:12. Markus 1:35 di tengah kesibukan pagi-pagi benar dia cari tempat untuk berdoa. Biasanya ia berdoa untuk pelayanannya. Markus 1 ayat 35 sampai 39 di mana beliau akan menyiapkan diri untuk pergi ke Galilea. Beliau berdoa dulu. Keputusan yang penting ketika harus memutuskan memilih. Lukas 6 ayat 12-13 dia harus berdoa dan untuk miliknya, untuk kita umatnya. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10 dia berdoa untuk kita. Karakter yang ke-8, pelayanannya. Pelayanan yang Yesus lakukan sebagai sesuatu yang penting dan mendesak. Yohanes 9 ayat 4. Di mana ada orang buta, dia ingin menyatakan ya pelayanannya. Ketika ada yang tanya, sejak kapan orang berusaha? Dari sejak lahir atau dari orang tuanya? Yesus katakan, lewat pelayanannya, Yesus ingin menyatakan apa yang ingin dia lakukan. Jadi pelayanan yang Yesus lakukan sebagai sesuatu yang penting dan mendesak urgensi. Ia bekerja keras dari pagi sampai larut malam. Markus 1:35, ketika dia melayani, orang ikut berbondong-bondong, dia lari, dia berdoa. Ya, dia sibuk. Yohanes 8 ayat 2, Matius 8:16, Lukas 6 ayat 12, Yohanes 3 ayat 2. Nah, saudaraku, ayat-ayat begitu banyak ya, itu untuk membuktikan. Paling tidak garis besar inti dapat kita lihat bagaimana ada 8 karakter dari Yesus. Sekarang kita masuk bentuk pelayanan Yesus Kristus. Nah, sementara tujuan utama pelayanan Yesus di dunia ini adalah melaksanakan rencana penebusan Allah. Pelayanannya di dunia termasuk beberapa hal sebagai berikut ini, saudaraku. Pertama, mengajarkan prinsip-prinsip Allah tentang kehidupan sejahtera, juga mengkhotbahkan Injil dan perlunya pertobatan. Yang kedua, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan. Yang ketiga, konfrontasi pengajaran palsu dan mengoreksi praktek-praktek kehidupan keagamaan yang salah. Ayat-ayat ini bisa dibaca. Yang keempat, melatih murid-muridnya dan menunjukkan kepemimpinan hamba. Yang kelima, membuat masa yang akan datang, ya kedatangannya kali kedua, dan menjelaskan kebenaran adanya sorga dan neraka. Yang keenam, meyakinkan pendengar bahwa ia adalah anak Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama sebagai Mesias melalui firman-Nya, melalui tindakannya, juga melalui perbuatan nyata, memenuhi kebutuhan jasmani. Yang ketujuh, sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama, mendorong pendengarnya untuk hidup beriman kepadanya. Yang terakhir, yang kedelapan, melakukan berbagai mujizat dengan maksud yang pertama, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, memuliakan Allah dan supaya dia dikenal. Yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yang keempat, menyebabkan manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian terakhir yang ketiga kita pelajari sini jabatan Yesus Kristus. Bagaimana jabatannya? Seperti telah kita lihat, Mesias itu berarti yang diurapi Allah. Mesias sama dengan Kristus. Mesias dalam bahasa Ibraninya, Kristus dalam bahasa Greka atau Yunaninya. Nah, saudaraku, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang pejabatnya diangkat dengan upacara pengurapan dengan minyak. Minyak urapan yaitu nabi, imam, dan raja. Nah, Yesus diurapi Allah untuk memenuhi secara sempurna ketiga jabatan tersebut. Pertama, Yesus Kristus sebagai nabi. Fungsi nabi di Alkitab adalah berbicara kepada manusia atas nama Allah, berbicara tentang kebenaran Allah, dan menubuatkan perkara-perkara yang akan datang. Yesus secara sempurna memenuhi jabatannya
sebagai nabi. Sehingga layak kita katakan Yesus adalah nabi. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai imam. Fungsi imam dalam Alkitab itu adalah untuk apa? Untuk mewakili manusia di hadapan Allah bagi orang-orang berdosa. Karena itu Yesus sekarang ini menjadi juru syafaat kita. Kita berdoa, beliau sebagai pengantaranya. Yesus memenuhi, Tuhan Yesus Kristus memenuhi persyaratan sebagai imam besar. Dan merupakan penjelmaan dari semua yang diharapkan di dalam keimaman perjanjian lama. Ia menggenapi pelayanan seorang imam, mempersembahkan korban-korban, dan menjadi pengantara. Ia bertindak sebagai seorang pengantara yang benar di antara Allah dan manusia. Jadi imam itu berfungsi apa? Ya, manusia bicara ya kepada Allah lewat imam, dan imam menyampaikan sebagai pengantara. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai raja. Fungsi raja dalam Alkitab adalah untuk memerintah atas Israel dan atas seluruh bumi. Perjanjian Lama telah menubuatkan akan datangnya seorang raja yang akan menggenapi janji Allah kepada Daud. Ketika Kristus datang, ia menggenapi tuntutan dari raja yang dibuatkan ini, walaupun pernyataan penuh dari pekerjaan sebagai raja masih akan dilakukan ya kedatangannya kedua kali kelak. Saudara, perjanjian baru menunjukkan tentang jabatan Yesus sebagai raja, baik secara nubuatan maupun fakta sejarah. Kiranya apa yang kita pelajari ini akan menolong kita semakin mengerti Yesus tidak sekedar dia adalah Allah, namun dia manusia sejati yang pernah datang ke dunia melayani kita. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat pengajaran yang boleh kami lihat dan kami pelajari. Mampukan kami untuk memahami betul-betul bahwa Yesus yang adalah Allah datang ke dunia menjadi manusia dan betul-betul seutuhnya adalah manusia. Biarlah kami sadar betapa kasih Tuhan luar biasa pada kami. Engkau jadi manusia untuk menggantikan kami, supaya kami yang berdosa dapat ditebus dosa kami lewat kematiannya. Terima kasih berkati seluruh kekasih kami yang mengikuti kelas kami ini. Dalam namamu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyaksikan pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.